Pada hari ini Mbah Den kedatangan seorang tamu yang datang dari jauh, tepatnya dari Jakarta. Tamu tersebut adalah seorang ibu yang sengaja meluangkan waktu dan tenaga untuk datang kembali ke tempat Gus Samsudin. Ia pernah berkunjung ke tempat pondok Gus Samsudin beberapa waktu silam. Kunjungan pertamanya saat itu ibu ini mencari pertolongan untuk keponakannya yang sedang sakit. Namun hal yang paling membekas dalam ingatannya adalah pertemuan awal dengan Gus Samsudin yang begitu mengejutkan. Tanpa perlu banyak bertanya, Gus Samsudin langsung mengetahui maksud dan tujuan kedatangannya. Bahkan menjelaskan kondisi keponakannya dengan sangat rinci. Seolah-olah beliau telah lebih dahulu mengetahui segalanya tanpa diberitahu siapapun. Kejadian itu membuat sang ibu begitu terheran-heran dan semakin mengagumi sosok Gus Samsudin. Padahal di tengah berbagai fitnah dan hinaan yang kerap diarahkan kepada Gus Samsudin, kenyataan menunjukkan betapa luar biasanya beliau. Banyak orang mungkin hanya menilai dari berita yang simpang siur. Kedatangannya hari ini bukan sekadar ingin bertemu, tetapi juga sebagai bentuk silaturahmi dan mengenang kembali momen-momen ketika ia pertama kali datang ke pondok ini. Ia pun berbagi cerita bahwa dulu saat pertama kali datang, proses penanganan kurang maksimal. Namun Gus Samsudin pun menjelaskan dengan rendah hati bahwa pada masa itu beliau setiap harinya menerima tamu hingga ratusan orang. Maka dari itu waktu untuk setiap orang harus dibatasi agar semuanya tetap bisa mendapatkan kesempatan bertemu. Di samping itu pada saat itu pondok sedang dalam masa pembangunan besar-besaran. Gus Samsudin juga tengah berjuang mengayomi ratusan santri, yang semuanya tinggal di pondok dengan pembiayaan penuh dari beliau mulai dari makan, tempat tinggal, hingga pakaian. Semuanya diberikan secara gratis tanpa memungut biaya sepeser pun dari para santri. Oleh sebab itu adanya biaya kafaroh bagi para tamu kala itu juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan dan keberkahan perjuangan pondok. Kini ibu tersebut datang dengan hati yang lapang dan penuh rasa syukur. Ia tak hanya ingin bersilaturahmi, tetapi juga ingin menyampaikan rasa hormat dan kekaguman yang selama ini ia simpan dalam hati terhadap sosok Gus Samsudin, yang meski dihina oleh sebagian orang, tetap istiqomah dalam perjuangan dan mampu memberikan cahaya bagi banyak jiwa yang datang mencari pertolongan. Saya tadi mau nanya mengenai itu penyakit ponakan saya. Terus dijawab, saya belum selesai, Gusnya udah jawab, iya salah begini. Dalam hati saya, tahu sih dalam hati. Jujur memang dulu beda sama sekarang. Dulu itu masih dalam taraf pembangunan. Dulu itu saya santrinya banyak, ratusan, dan semua santri itu gratis. Saya harus menyiapkan tempat, saya harus menyiapkan makan dan juga pakaian. Sehingga ketika seseorang membutuhkan pertolongan saya, ada kafarohnya, ada biayanya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dulu itu dalam taraf pembangunan pondok. Termasuk sekarang, tempat yang sekarang ditempati ini pun juga ya dari bantuan dari saudara kita yang membutuhkan itu. Jadi insya Allah tidak sia-sia karena untuk membangun pondok pesantren. Tapi untuk yang sekarang kan alhamdulillah pondoknya sudah jadi. Tempat untuk santri juga sudah ada. Pakaian ya insya Allah semuanya sudah punya. Jadi memang untuk sekarang itu pengobatan itu digratiskan. Jadi tidak ada ketentuannya. Kecuali kalau media kambing itu baru. Tapi kalau hanya untuk didoakan dan sebagainya itu tidak ada biayanya, seikhlasnya saja. Nah untuk ibu nanti saya kasih hadiah media nanti. Oke, bismillah. Saking pundi? Jakarta. Tanjung Priuk atau mana? Ya. Ben ora anu ya. Ini yang kedua kalinya, Gus. Kedua kali? Iya. Dulu yang pertama? Dulu yang pertama masih di Padepokan Nurijat.
Oh, Padepokan Lama sana. Apa dulu masalahnya? Masalahnya apa ya waktu itu? Dia nggak tahu ibu yang kesini. Habis waktu itu saya tadinya mau nanya mengenai itu penyakit ponakan saya. Terus dijawab, saya belum selesai, Gusnya udah jawab, iya salah begini. Dalam hati saya, kok tahu sih dalam hati. Terus akhirnya kata Gus kan katanya gini, udah sana rukyah dulu ikut sama Mas ini katanya gitu. Waktu itu kalau nggak salah Kang Sen ya, Iya. yang dinikahin sama Gus. Kok tahu? Ya Allah, saya rajin ngikutin Sakti ibu YouTube-nya. ini. Ngikutin itu Gus. Lebih sakti dari saya. Iya. Tahun berapa itu? 2020. 2021. Masih inget sih bulannya, tanggalnya masih inget. Terus. Terus pas begitu apa? Saya sih jujur aja kami orang-orang gak punya Gus. Waktu itu kata Mas ini selesai rupiah. Bu, nanti kalau kesini lagi saya tinggi 7 juta. Kalau nggak ada 4 juta. Kan minyaknya harus dibeli gitu. Jadi nanti minyaknya ditanam di tanah gitu. Oh gitu ya. Nggak bisa kurang dari itu. Enggak, ya itu minimal 4 juta katanya gitu. Nah, akhirnya saya terus ya udah sekarang langsung pulang aja. Gitu. Tadi si Gusnya ngomong katanya nanti setelah rupiah saya suruh mau diajakin ngobrol lagi sama si Gus. Nggak usah. Pulang aja langsung gitu. Saya bingung. Aduh, mana udah malam, saya pulang mana ini ya kan? Itu saya ya jujur aja sih dalam perjalanan saya pulang. Bukan kecewa sama Gusnya, bukan cara pelayan waktu itu. Cara pelayanannya. Itu udah berlalu sih ya. Dalam hati saya, Allah, kemana mesti cari segitu. Udah ini saya sampai sana saya nggak ngomong apa-apa. Saya yakin sih kalaupun saya ngomong juga nggak mungkin kesampaian Gus untuk mengeluarkan uang segitu gitu loh. Tapi sebenarnya udah lama banget Gus pengen kesini. Cuma ya itu tadi mau terlalu gede. Terus nah, kedatangan saya kali ini ya selain buat silaturahmi masih dalam rangka Idul Fitri ya Gus ya. Mohon maaf lahir batin, dan teman saya juga banyak kesalahan. Kalau nonton YouTube Gus ada juga kadang-kadang suka ngomel kan. Kalau Gus mungkin diem aja saya ngomel. Pak Rete juga pernah dijawab sama dia. Pak Rete, tuh berani nggak kalau ada abah begitu, joget-joget kayak gitu? Dijawab sama Pak Rete, berani. Maaf Pak Rete ya. Atau edan aja nih. Sama, saya juga edan. Udah tahu YouTube. Tapi nggak seru juga kalau nggak komen sih Gus. Ini Gus sekali juga apa ya? Kan dalam 1 tahun kemarin saya kan tinggal numpang Gus sama kakak saya sama ponakan saya. Jadi waktu itu di mana numpangnya? Daerah mana? Kebun Bawang. Tanjung Priuk. Iya. Jadi waktu itu ponakan saya buka apa ya, sembako kecil-kecilan lah. Awal-awalnya rame Gus. Pril. Ini. Terus. Awal-awalnya rame. Pas terakhir sekitar 5 bulan 4 bulanan terakhir ini sampai akhirnya udah tutup. Karena sepi Gus, kadang-kadang bayarin, nggak ngelayanin perak-perak acan. Kadang-kadang sekali ngelayanin paling ya apa sih gedenya 25.000. Padahal dagang kelontong, Ustaz. Bukan kelontong, apa maksudnya sembako ya, walaupun kecil-kecilan. Sepi banget, sampai akhirnya udah tutup aja lah. Nah tapi saya pengen ini Bu, saya mohon doanya Bu, saya kasih biar itu. Saya pengen usaha ya biar gimana, saya juga kan masih butuh. Emang sih nggak keharusan banget ya, tapi biar gimana kan untuk menunjang satu sama lain. Suami kemana? Udah nggak punya, udah lama. Por. Bohong udah tua. Por. Dan nenek Gus. Masih cantik kok. Alhamdulillah.
Nggih, terus. Iya, saya mohon doanya Gus, saya mohon kayak minta itu Gus buat penglaris. Al-Fatihah. Nggih. Iya. Jadi penglaris yang pertama itu laing sakartum la ajidanaku. Sampai lihat saya yang sudah dihujat banyak orang, tapi sampai sekarang ya alhamdulillah bukannya berkurang bertambah, semakin bahagia, semakin kaya, semakin bertambah lah. Itu kuncinya adalah laing sakartum la ajidanaku. Syukur. Karena kalau orang senang itu menarik rezeki. Itu yang pertama. Nanti kalau masalah medianya tak kasih lah. Tak kasih medianya nanti gratis buat panjenengan. Sebagai bentuk rasa permohonan maaf saya atas kejadian yang dulu. Jujur memang dulu beda sama sekarang. Dulu itu masih dalam taraf pembangunan. Dulu itu saya santrinya banyak, ratusan, sehingga dan semua santri itu gratis. Saya harus menyiapkan tempat, saya harus menyiapkan makan dan juga pakaian. Sehingga ketika seseorang membutuhkan pertolongan saya, ada kafarahnya, ada biayanya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dulu itu dalam taraf pembangunan pondok. Termasuk sekarang, tempat yang sekarang ditempati ini pun juga ya dari bantuan dari saudara kita yang membutuhkan itu. Jadi insya Allah tidak sia-sia karena untuk membangun pondok pesantren. Tapi untuk yang sekarang kan alhamdulillah pondoknya sudah jadi. Tempat untuk santri juga sudah ada. Pakaian ya insya Allah semuanya sudah punya. Jadi memang untuk sekarang itu pengobatan itu digratiskan. Jadi tidak ada ketentuannya. Kecuali kalau media kambing itu baru. Tapi kalau hanya untuk didoakan dan sebagainya itu tidak ada biayanya. Seikhlasnya saja. Nah untuk ibu nanti saya kasih hadiah media nanti. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi ingat media ini hanya sebagai bentuk sarana. Sama gini. Ikan yang di sungai itu rezeki dari Allah. Kita itu tinggal ngambil sebenarnya. Tapi kita butuh media. Media yang pertama biasanya pancing, itu butuh umpan. Jadi media itu sebagai umpannya itu. Karena kalau ya benar memang semuanya dari Allah. Tapi kalau ikan itu kalau kita langsung loncat di sungai ya kalau sungainya dalam kita bisa tenggelam. Belum lagi ikan berenang kalau kita nyemplung ya ikannya lari. Maka untuk mendapatkan itu butuh pancing, butuh umpan tadi. Atau sarana itu seperti kayak kita itu kalau pengen melihat kupu-kupu itu kalau kita ngejar nggak bisa karena kupu-kupu itu bisa terbang. Sarananya bagaimana? Sarananya kita nanam bunga. Nanti kupu-kupu itu datang. Dan bahkan bukan hanya kupu-kupu, capung juga datang. Itu sarana itu seperti itu. Jadi semuanya hanya sarana saja. Wasilah lah. Tak kasih. Jenengan pengennya media apa pengasihannya? Pelarisannya. Teh? Pokoknya buat penglaris saja. Sama ini Gus, kenapa saya belakangan ini saya kok setiap sholat subuh ini benar-benar saya rasakan itu malas banget. Padahal saya sebelum azan subuh itu saya udah bangun. Tapi mau beranjak ke kamar mandi, mau mandi gitu. Sampai kadang-kadang tidur lagi. Ambilin tasbih baru deh. Iya. Males itu memang harus dilawan. Ya Allah, gue sampai udah istighfar tahu ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Setiap mau tidur juga saya selalu minta pertolongan sama Allah, ya Allah tolong bangunin saya pada saat sholat subuh nanti ya Allah. Tapi tetap aja Gus. Bener-bener kayak males, kayak mata ini nggak bisa dibuka.
Ya nanti dirasakan setelah pakai tasbih garu nanti ya. Insya Allah semoga saja ibadahnya bisa lebih baik lagi. Karena itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Saya kalau ada masalah dengan hidup saya itu yang pertama saya perbaiki ya sholat saya dulu. Yang kedua makanan. Yang saya makan itu halal atau haram gitu. Kalau makanan haram sulit untuk beribadah. Siapa namanya tadi Bu? Saya Wiharyati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Inna fatahna Inna fatah. laka fatham mubina Yaqafathu. liyaghfira Liyaghfira. lakallahu Allah. ma taqaddama Mataqadam. min danbika Inna wa ma ta'akhkhara Amatahara. wa naftah Wa mattah. wa naftah Wa mattah. bainana Aina. wa baina Wa baina. qaumina Qawmina. bil haqq Bil haqq. wa anta Wa anta. khairul Khairul fatihin. Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Semoga punya usahanya lancar ya. Saya kasih tasbih garu. Tasbih garu itu tasbih kesukaan saya. Al-Fatihah. Semoga bisa memberikan manfaat nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya. Ustaz, kasih. Lajengipun Mbak Desi saking tulung